Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikatakan Allah beriman. Karena panggilan Jumat, panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka beruntung hari ini kita bisa duduk di Masjid Al-Jihad. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman di hadapannya. Alhamdulillah Allah berikan kita keimanan. Dengan iman itu kita mengayunkan tangan kita, menggerakkan langkah kaki kita ke Masjid Al-Jihad ini sebagai bentuk kewajiban kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Para ulama menyebutkan Jumat yang terbaik itu bukan hanyalah Jumat yang duduk datang ke masjid, tertidur lalu pergi begitu saja, berlalu Jumat begitu saja, tidak ada perubahan, tidak meningkat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Jumat yang diinginkan Rasulullah. Bukan itu Jumat yang terbaik kata para ulama. Jumat yang terbaik itu bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat panggilan Jumat ditutup dengan kalimat fas'au ila zikrillah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah, semakin rindu berdua-duaan dengan Allah, semakin berlama-lama kita bercinta dengan Allah. Hadirin, Allah itu zat yang paling cemburu. Kalau kita letakkan harta, rumah, mobil kita dalam hati, Allah cemburu. Mobil boleh di garasi hadirin, tapi di hati jangan. Uang, harta, pangkat, jabatan boleh di pundak, tapi di hati jangan. Ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah dalam hati kita. Kalau kita besarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan hidup kita, maka masalah hidup kita akan terasa kecil. Kalau kita agungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan hati kita, maka masalah persoalan hidup kita akan terasa ringan. Pertanyaannya hadirin, di mana kita letak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Jangan mengekang Allah di dalam masjid. Di dalam masjid engkau sujud, engkau berzikir. Lepas dari Masjid Al-Jihad, engkau berbuat maksiat kepada Allah. Engkau penjarakan Allah di dalam masjid. Jangan mengekang memenjarakan Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim, di pengajian. Di pengajian, di majelis taklim engkau bertaubat, engkau dekat kepada Allah. Selepas majelis taklim, selepas pengajian engkau bermaksiat, engkau minum khamar, engkau berjudi online, engkau penjarakan Allah di masjid, engkau penjarakan Allah di majelis taklim. Di mana kita letak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Adakah di dalam hati kita hadirin? Orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meletakkan Allah di dalam hatinya, fala khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Orang yang dekat kepada Allah Al-Malik, pemilik segalanya, tidak akan takut kehilangan pangkat jabatan. Tapi orang yang jauh dari Allah pasti akan ada rasa takut kehilangan pangkat jabatan. Dia menyembah manusia, dia sujud kepada makhluk, padahal hakikatnya dia adalah hamba Allah. Hadirin, berapa banyak manusia sekarang ini meminta-minta kepada makhluk, sujud-sujud kepada makhluk, sembah-sembah kepada makhluk. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Engkau hambaku kata Allah. Mengapa engkau sujud kepada manusia? Mengapa engkau minta-minta kepada manusia? Hinanya orang-orang yang minta-minta kepada manusia. Hinanya orang-orang yang sembah sujud kepada manusia. Berapa banyak manusia yang sembah sujud kepada atasannya hanya ingin mendapatkan pangkat jabatan, agar dia dijadikan Kapolres, agar dijadikan dia kadin, agar dijadikan dia kepala dinas. Dia sembah sujud kepada manusia. Dia agungkan, dia besarkan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia campakkan Allah di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, hadirin. Orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah yang begitu sangat besar. Ma fi qalbi ghairallah. Cukuplah Allah di dalam hati kita. Cukuplah Allah di dalam hidup kita. Besarkan Allah, masalah kita akan terasa kecil. Agungkan Allah,
maka masalah kita akan terasa ringan. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun materi khutbah Jumat kita hari ini adalah dua fondasi kemenangan dan kebahagiaan bagi seorang muslim. Kalau kebahagiaan Allah letakkan kepada harta, maka tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali Qarun. Tapi Qarun sengsara menderita karena hartanya. Bahkan Qarun Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan hartanya. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di atas pangkat jabatan di pundak manusia, maka tidak ada manusia yang paling bahagia di atas dunia ini kecuali Fir'aun laknatullah. Tapi Fir'aun Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena sombong dengan pangkat jabatannya. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan kepada kecerdasan, maka tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali Haman. Tapi Haman pun Allah hancurkan karena sombong dengan kecerdasannya. Lantas di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan bagi seorang muslim? Allah letakkan kebahagiaan itu di dalam hatinya ketika di hati itu merasa takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menganugerahkan, mengkaruniakan rasa takut kepada Allah, rasa tenang, rasa bahagia. Karena itulah Allah mengatakan dalam surah Al-Fat ayat keempat, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada yang mampu membuat hati kita tenang, hati kita lapang, hidup kita tenang kecuali dekat kepada sang pemilik ketenangan. Orang-orang yang diberikan Allah harta belum tentu mendapatkan ketenangan. Berapa banyak orang-orang yang Allah berikan harta tapi hidupnya resah, gelisah. Berapa banyak pula orang yang diberikan Allah nikmat pangkat jabatan tapi tidak dia gunakan untuk menolong agama Allah, tidak dia gunakan untuk dekat kepada Allah, maka ketenangan, kesengsaraan akan meliputinya. Maka kebahagiaan itu hadirin terletak kepada hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, aku tidak takut rezekiku tertukar kepada orang lain, karena itu membuat hidupku tenang, hatiku lapang. Aku tidak khawatir dan tidak takut. Aku tahu bahwa amalku tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain, kata Imam Hasan Al-Basri. Karena itulah aku memperbaiki amalku dan hubunganku kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu bahwa kematian telah menungguku, maka karena itu aku mempersiapkan bekal kematianku. Karena itu aku mempersiapkan bekal untuk menjemput kematianku. Hadirin, setiap kita akan berpulang kepada Allah. Namun pertanyaan besarnya, apa yang telah kita persiapkan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Pulang kampung dunia saja, ada yang pulang ke Jawa, ada yang pulang ke Sulawesi, ada yang pulang ke Tebing, ada yang pulang ke Siantar, ada yang pulang ke Pulau Sumatera. Begitu banyak bekal kita siapkan. Bahkan sampai bertarung kita di jalan untuk mempersiapkan bekal dunia kita yang hanya sementara dan sesaat. Tapi mengapa bekal akhirat yang kekal abadi? Walal akhiratu khairu wa abqa. Allah katakan kekal dan abadi akhirat itu. Kenapa kita tidak mempersiapkan bekalnya? Mengapa kita sibuk mengejar dunia? Yang kata Imam Ibnu Taimiyah, dunia ini seperti bayangan. Kalau engkau kejar dunia, engkau akan lelah, engkau akan capek. Hadirin, siapapun di antara kita di masjid ini yang begitu menggebu mengejar dunia, maka siap-siaplah dia lelah dan siap-siaplah dia kecewa. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tempat persinggahan. Maka kata Imam Syafi'i, orang-orang yang berada di atas dunia, maka hendaklah dia menjadi seorang musyafir, seorang yang dalam perjalanan yang satu saat dia akan pulang dan balik ke kampung halamannya. Di mana tempat kita tinggal, hadirin? Kalau bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Makanya kalimatnya yang kita dengar dari masjid ke masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin,
Kita orang yang beriman, kita tidak akan mencari mati. Kita orang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak akan lari dari kematian. Justru orang yang beriman kepada Allah, orang yang benar beriman kepada Allah, dia persiapkan bekal untuk menjemput kematiannya. Maka pondasi apa yang membuat seorang muslim bahagia dan menang? Yang pertama adalah ismun kariman, hidup yang mulia dengan yang halal. Hadirin, kalau ada uang yang haram di dalam saku kita, di dalam rumah kita, kalau uang yang haram itu hasil dari judi online berubah menjadi sepiring nasi berubah menjadi setetes darah berubah menjadi daging dibalut oleh tulang, maka ayyumalahmin nabatil haramin, setiap darah dan daging yang mengalir dari yang haram, fanaru ayyulabi, kata Nabi, tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, menjelaskan dalam surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minum khamar dan judi itu perbuatan haram. Coba kita cek hadirin, harta yang kita cari, harta yang kita kejar, harta yang kita jemput, adakah yang haram di dalamnya? Karena Nabi berpesan, orang yang memakan, meminum, memakai pakaian yang haram, doanya tidak akan diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Ismun kariman, hiduplah mulia di atas dunia ini dengan yang halal. Yang kedua hadirin, apa yang menjadikan seorang muslim itu bahagia dan menang? Aumut syahidan, mati dalam keadaan beriman. Allahumma yarham, semoga Syekh Ismail Haniyeh, pejuang Palestina, pemimpin Hamas, hari Rabu kemarin wafat. Semoga Allah, insya Allah menjadi syahidullah, syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mati di jalan Allah, orang-orang yang wafat karena menolong agama Allah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian mengira mereka wafat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ketiga Ali Imran ayat 169, mereka hidup, mereka kekal di sisi Rabb-Nya, dan Allah memberikan rizki yang terbaik untuk mereka. Jangan pula kita mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah, membela Palestina, membela Al-Aqsa, mereka wafat begitu saja. Tidak hadirin, mereka kekal di sisi Allah, mereka mendapatkan rizki, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di dunia. Aumut syahidan, orang-orang yang syahid di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya di dunia. Pertanyaannya hadirin, siapkah kita mati dalam keadaan syahid? Siapkah kita berjihad dengan harta, waktu, uang, dan tenaga kita? Siapkah kita berjihad, menolong, membantu saudara kita di Palestina? Karena Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, Nabi menegaskan dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan seseorang itu benar beriman, diragukan keimanannya sebelum dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan hadirin kita mampu menolong saudara kita di Palestina agar Allah nanti menolong kita. Mudah-mudahan kita mampu membantu saudara kita di Palestina supaya Allah nanti membantu kita di hari kiamat. Karena Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang harus kita imani. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.